Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Review. Sebelum kita lanjutkan ulasan pada hari ini, pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat beberapa informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi IDX Channel. Langsung saja kita ke informasi yang pertama, pemirsa, ini terkait dengan jumlah penduduk yang sampai dengan saat ini sudah tersentuh atau unbanked dan juga jumlah penduduk yang belum tersentuh oleh layanan finansial. Dan sejauh ini, berdasarkan data terakhir di tahun 2019, data dari Google, Temasek, Bain & Company. Banked ini sebesar 42 juta jiwa, kemudian underbanked 47 juta jiwa, sementara yang terbesar justru yang belum tersentuh layanan finansial atau perbankan atau unbanked dengan total 92 juta jiwa. Sementara itu dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan digital, seberapa besar kemudian kemampuan masyarakat dalam menggunakan telepon seluler untuk transaksi keuangan. Beberapa kategori ada dalam grafis yang sudah kami persiapkan, di mana ini tidak mampu ternyata masih mendominasi 61,8%. Sementara 13,7% menyatakan tidak tahu, 12,1% sangat mampu, 6,7% cukup mampu, dan 5,7% sedikit mampu. Ini berarti masih banyak masyarakat yang belum bisa atau belum terliterasi atau teredukasi dengan baik untuk menggunakan telepon seluler untuk mengakses transaksi keuangan. Sementara itu, bagaimana sebetulnya dengan proyeksi atau prediksi terkait ekonomi digital Indonesia? Apakah cukup besar nilai-nilai yang sudah diproyeksikan? Yang pertama ini dikeluarkan oleh Google, di mana pada tahun 2025 Indonesia disebut akan menjadi negara dengan ekonomi digital nomor 1 di Asia Tenggara. Sementara Bank Indonesia menyebut pada tahun 2025 nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai lebih dari 2040 triliun rupiah. Sementara Google menyebut 135 juta penduduk Indonesia akan menjadi konsumen dominan e-commerce dan ini sudah perlahan-lahan terlihat hingga hari ini. Sementara industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik dan kimia menjadi sektor pendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan pembahasan di hari ini bersama dengan Bapak Heru Setiadi selaku Direktur Eksekutif ICT Institute. Pak Heru, tadi kami sudah membahas terkait dengan keamanan digital begitu ya? Ya, Pak Heru masih bersama kami? Ya. Lantas apakah kemudian ini cukup inline begitu dengan proyeksi yang sudah dikeluarkan bahwa Indonesia akan menjadi negara nomor 1 dengan ekonomi digital di Asia Tenggara pada tahun 2025 mendatang, tapi dari sisi lain cybercrime-nya ternyata juga semakin meningkat dan bahkan semakin canggih. Bagaimana kemudian tanggapan Anda atas hal itu? Ya, kalau kita lihat kan beberapa proyeksi dari Google, Temasek segala macam kan kita akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara di 2025. Jadi angkanya pun juga 135 miliar US dollar gitu ya, angka yang cukup tinggi sekali pada di 2025 nanti gitu ya. Bukan sekali lagi ini prediksi, proyeksi gitu ya, masih di atas kertas. Sehingga betapapun ya kita juga tentu punya keinginan untuk bisa benar-benar hal itu terwujud agar kita juga menjadi satu negara mungkin 10 besar atau mungkin menjadi negara yang lebih maju lagi. Tapi betapapun juga masalah pemanfaatan ekonomi digital ini di Indonesia ini kan juga mengalami juga memiliki kendala-kendala, termasuk juga bagaimana sistem keamanan cyber ini juga perlu diperkuat gitu ya. Karena betapapun bisnis e-commerce, kemudian mobile payment, digital banking ini bisnis kepercayaan gitu. Jangan sampai nanti kemudian masyarakat tidak percaya, kemudian mereka beramai-ramai tidak lagi menggunakan gitu loh. Nah, yang kita inginkan kan ada satu upaya masyarakat percaya, penggunaan ini juga menjadi masif gitu ya. Karena betapapun tadi juga angka-angkanya juga cukup valid itu bahwa yang unbankable, yang belum tersentuh layanan perbankan kita kan cukup besar. Sementara kalau kita misalnya menggunakan kartu kredit untuk transaksi ini juga lebih sulit lagi karena
hampir lebih banyak lagi yang tidak memiliki kartu kredit gitu loh. Jadi betapapun digital banking ini menjadi solusi, menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital Indonesia agar memang kita bisa menjadi yang terdepan di Asia Tenggara pada 2025. Gitu. Oke, jadi dengan potensi yang begitu besar Pak Heru, apakah kemudian penyedia jasanya sendiri atau penyedia layanannya sudah cukup akseleratifkah untuk kemudian meningkatkan sistem keamanan yang ujung-ujungnya akan menjadi salah satu faktor kenyamanan juga bagi pengguna? Apakah kemudian langkah-langkahnya sudah cukup yang dilakukan oleh penyedia jasanya sendiri? Ya, untuk penyedia jasa memang terbagi menjadi dua klaster gitu ya. Jadi yang pertama itu tentu mereka menginginkan layanannya itu sangat mudah digunakan masyarakat. Katakanlah misalnya mereka tidak perlu mendaftar, cukup foto atau mungkin tidak perlu KTP, bahkan sekarang gitu cukup nomor handphone segala macam. Itu di satu sisi memang ini juga mempermudah masyarakat untuk bisa menggunakan layanan digital payment, digital banking, teknologi finansial gitu, financial teknologi segala macam gitu ya. Nah, tapi di sisi lain juga ini menjadi tantangan lagi karena betapapun juga para peretas, para hacker gitu ya, yang memang orang secara rajin mengumpulkan data-data masyarakat, data-data pengguna ini juga mereka juga terus bergerak juga gitu ya, mencari kelemahan-kelemahan dari tiap layanan gitu loh. Nah, kalau kita lihat memang kembali lagi kepada pemberi layanan ini adalah mereka juga harus satu langkah di depan para hacker gitu ya, di depan para peretas atau mungkin pencuri data gitu. Sehingga misalnya katakanlah ketika ada satu informasi kebocoran di tempat lain, mereka juga harus segera memperbaiki sistemnya, atau mungkin mereka juga secara reguler melakukan penetration test atau mungkin tes-tes lainnya agar data yang atau mungkin layanan yang diberikan ini tetap aman gitu. Dan juga data yang pengguna juga tetap dijaga keamanannya gitu. Oke, jadi memang seharusnya dan mutlak begitu ya harus dilakukan. Sementara ada hasil riset lain juga menyebutkan ini 84% perusahaan Indonesia, Pak Heru menyatakan siap untuk meningkatkan belanja IT-nya terutama untuk meningkatkan keamanan untuk kemudian meminimalisir cybercrime yang terjadi. Apakah kemudian langkah ini sudah cukup positif dari hasil riset tersebut ataukah memang kesadaran akhirnya sudah mulai terbangun begitu ya pelan-pelan Pak Heru dari para penyedia jasa sendiri? Ya, kita harapkan ini kesadaran mereka terbangun gitu. Karena di Indonesia ini cukup antik gitu ya. Jadi sebelum ada peristiwa ya mereka menganggap sistemnya aman gitu. Jadi sampai karena dapat dimengerti karena biaya untuk melindungi data, keamanan siber, keamanan informasi ini bisa menjadi biaya baru yang juga cukup besar gitu ya. Jadi kadang-kadang sistem kita aman kok, nggak perlu dialokasikan atau nggak perlu dikeluarkan gitu ya. Sampai kemudian itu terjadi baru mereka sadar. Sehingga kalau misalnya mereka saat ini sadar untuk mengalokasikan anggaran mereka untuk peningkatan keamanan informasi, keamanan cybernya gitu ya, ini cukup bagus gitu. Dan ini saya pikir juga harus semua pihak untuk bisa melakukan atau menganggarkan hal tersebut agar memang sistem kita ini secara keseluruhan menjadi aman dan memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa mereka dapat menggunakannya layanan tersebut dengan tanpa masalah gitu ya. Oke, Pak Heru nanti juga saya coba tanyakan apa kemudian tipsnya yang mungkin bisa juga diterapkan oleh para pemirsa dan juga pengguna layanan terkait dengan transaksi digital. Apakah kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan? Tapi nanti usai jeda dan pemirsa Dex Channel jangan beranjak dari tempat Anda. Market Review segera kembali sesaat lagi.